Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah logika matematika. Pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja. Misal, 7 adalah bilangan prima. Ini merupakan pernyataan karena kalimat ini bernilai benar. Jadi ini adalah pernyataan. Berikutnya, Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Ini juga bernilai benar, berarti ini merupakan pernyataan. Contoh berikutnya, Garut adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Ini bernilai salah. Apakah ini pernyataan? Ya, ini adalah pernyataan. Karena tadi pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja. 7 adalah bilangan prima. Ini bernilai benar, berarti ini pernyataan. Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Ini juga bernilai benar, berarti ini pernyataan. Yang ketiga, Garut adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Ini juga merupakan pernyataan, cuma bernilai salah ya. Berikutnya, Ahmad, tolong ambilkan buku itu. Nah, yang ini bukan pernyataan. Karena ini tidak ada nilai benarnya atau salahnya. Ya, karena kalimat ini merupakan kalimat perintah. Berikutnya, apa kabarnya hari ini? Ini juga bukan pernyataan, karena ini tidak ada nilainya, benar atau salah. Ini adalah merupakan kalimat tanya. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang masih mengandung variabel, sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Misal, J adalah ibu kota Indonesia. Ini merupakan kalimat terbuka, karena ini belum bisa ditentukan kebenarannya. Ini kalimat ini benar atau salah, jadi belum bisa ditentukan kebenarannya. Jika J-nya adalah Jakarta, maka ini akan bernilai benar. Tapi jika J-nya Jeneponto, ini akan bernilai salah. Contoh lain, X adalah bilangan genap. Ini juga merupakan kalimat terbuka, karena kalimat ini belum tentu kebenarannya. Jika X-nya adalah 4, maka kalimat ini akan menjadi benar. Tapi jika X-nya adalah 7, maka kalimat ini akan menjadi salah. Maka karena X adalah bilangan genap belum tentu kebenarannya, maka kalimat ini adalah kalimat terbuka. 2X sama dengan 12. Ini juga merupakan kalimat terbuka, karena belum bisa ditentukan kebenarannya. Z kurang dari 8. Sama ya, ini juga kalimat terbuka. Belum bisa ditentukan kebenarannya. Kalau Z-nya 5, maka ini akan menjadi benar. Tapi jika Z-nya 10, maka kalimat ini akan menjadi salah. Negasi atau ingkaran. Negasi suatu pernyataan adalah suatu pernyataan baru yang dikonstruksi dari pernyataan semula, sehingga bernilai salah jika pernyataan awalnya benar, dan akan bernilai benar jika pernyataan awalnya salah. Nilai kebenaran dari negasi adalah sebagai berikut. Jika pernyataan awalnya benar, maka negasinya salah. Dan jika pernyataan awalnya salah, maka negasinya benar. Contoh, pernyataan awalnya adalah matahari terbit dari sebelah timur. Maka pernyataan ini bernilai benar. Negasinya adalah matahari tidak terbit dari sebelah timur. Jadi negasinya akan bernilai salah. Yang menjawab matahari terbit di sebelah barat itu salah ya, bukan ingkaran, tapi itu kebalikan. Karena kalau ingkaran artinya penolakan. Matahari terbit dari sebelah timur, maka penolakannya atau ingkarannya matahari tidak terbit dari sebelah timur. Bisa dari utara, bisa dari selatan, bisa dari barat. Nah, kalian hafalkan ini. Nilai kebenaran dari negasi adalah kebalikannya. Ya, ingat, nilai kebenaran dari negasi adalah kebalikannya. Jika B, berarti negasinya S. Jika S, maka negasinya B.
Yang ketiga, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang diperoleh dengan menggabungkan dua kalimat atau lebih. Yang termasuk kalimat majemuk, yang pertama, konjungsi. Konjungsi adalah dua pernyataan yang dirangkai untuk menjadi satu kalimat majemuk dengan kata hubung dan, serta dinotasikan dengan V terbalik, ya, lambangnya adalah V terbalik. Nilai kebenaran dari konjungsi adalah jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka hasilnya benar. Jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka konjungsinya akan salah. Jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka konjungsinya akan salah. Terakhir, jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, maka konjungsinya akan menjadi salah. Ya, kalian hafalkan ini nilai kebenaran dari konjungsi. Semua salah kecuali BB. Ya, jadi semuanya akan bernilai salah kecuali BB. Contoh, pernyataan pertama, 3 adalah bilangan ganjil. Ini pernyataannya benar. Pernyataan kedua, 3 adalah bilangan prima. Ini juga pernyataannya benar. Jika dikonjungsikan, maka hasilnya adalah 3 adalah bilangan ganjil dan 3 adalah bilangan prima. Ingat, tanda penghubungnya adalah dan, ya. 3 adalah bilangan ganjil dan 3 adalah bilangan prima. Kalimat ini juga bernilai benar. Jadi, kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka konjungsinya akan benar. Ingat ya, nilai kebenaran dari konjungsi adalah semua salah kecuali BB. Semua salah kecuali BB. Berikutnya, disjungsi. Disjungsi adalah dua pernyataan yang dirangkai untuk menjadi kalimat majemuk dengan kata hubung atau dan dinotasikan dengan huruf P. Ya, ini artinya atau. Nilai kebenaran dari disjungsi adalah jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka disjungsinya benar. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka disjungsinya benar. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, disjungsinya akan menjadi benar. Terakhir, jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, maka disjungsinya akan salah. Ya, untuk disjungsi, jika ada salah satu yang benar, maka nilainya akan benar. Atau untuk disjungsi, semuanya benar kecuali SS. Ya, kalau konjungsi semuanya salah kecuali BB. Kalau di sini disjungsi semuanya benar kecuali SS. Contoh, pernyataan pertama, harimau adalah hewan ganas. Betul kan? Pernyataan kedua, harimau adalah karnivora. Salah. Maka disjungsinya, harimau hewan ganas atau hewan karnivora. Jadi, betul ya, karena kalau salah satunya betul, ini BS, maka hasilnya akan betul. Implikasi. Implikasi adalah dua pernyataan yang dirangkai untuk menjadi kalimat majemuk dengan kata hubung jika maka dan dinotasikan dengan tanda panah. Nilai kebenaran dari implikasi, nah ini kita perhatikan ya. Nilai kebenaran dari implikasi adalah semua benar kecuali BS, ya. Semua benar kecuali BS. Contoh, pernyataan pertama, 5 bilangan prima paling kecil. Pernyataan ini adalah salah, karena bilangan prima paling kecil adalah 2. Pernyataan kedua, 5 merupakan bilangan ganjil. Ini pernyataannya benar. Kita implikasikan. Jika P, maka Q. Jika 5 bilangan prima terkecil, maka 5 merupakan bilangan ganjil. Betul ya. Jika 5 bilangan prima terkecil, maka 5 tetap bilangan ganjil. Berikutnya, biimplikasi.
Biimplikasi adalah dua pernyataan yang dirangkai untuk menjadi kalimat majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, dan dinotasikan dengan tanda panah bolak-balik ya, tanda panahnya. Nilai kebenaran dari biimplikasi adalah, kita perhatikan, nilai kebenaran dari biimplikasi yang sama akan bernilai benar. Pernyataan pertama B, pernyataan kedua B. Ini pernyataannya sama, maka nilainya akan benar. BS, berbeda pernyataannya, maka salah. SB, berbeda, berarti akan salah. SS, sama, berarti akan bernilai benar. Jadi, nilai kebenaran untuk biimplikasi adalah yang sama akan bernilai benar. Contoh, pernyataan pertama, ibu dapat melahirkan. Ini bernilai benar ya, seorang ibu dapat melahirkan. Pernyataan kedua, ibu seorang perempuan. Ini juga bernilai benar. Maka biimplikasinya adalah ibu dapat melahirkan jika dan hanya jika ibu seorang perempuan. Maka ini juga bernilai benar. Ingat ya, untuk biimplikasi nilai kebenarannya adalah jika pernyataannya bernilai sama, maka akan bernilai benar. Soal, buatlah tabel nilai kebenaran dari P jika maka Q dan negasi Q jika maka negasi P. Kita jawab. Langkah pertama, kalian buat terlebih dahulu dua kolom, yaitu P dan Q sebagai pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Untuk nilai dari P adalah B, B, S, S. Dan untuk Q, BS, BS. Berikutnya, kita cari negasinya. Pertama, kita cari negasi P. Ingat, nilai kebenaran dari negasi adalah kebalikannya. Jika P-nya benar, maka negasi P-nya akan menjadi salah. Jika benar, jadi salah. Salah, jadi benar. Salah, jadi benar. Berikutnya, kita cari negasi Q. Ingat ya, negasi nilai kebenarannya adalah kebalikannya. Jika Q-nya benar, berarti negasi Q-nya akan menjadi salah. Jika S, jadi B. Jika B, jadi S. Jika S, jadi B. Berikutnya, kita kerjakan tanda dalam kurung yang berada paling dalam. Berarti ini ya, tanda kurung yang berada di paling dalam, yaitu P jika maka Q atau implikasi. P jika maka Q. Nilai kebenaran dari implikasi adalah semua benar kecuali BS. Nilainya semuanya akan menjadi benar kecuali BS akan menjadi salah. P jika maka Q, berarti di sini ya, P jika maka Q. BB berarti jadi benar. BS jadi salah. SB jadi benar. SS jadi benar. Ingat nilai kebenarannya semua benar kecuali BS. Jadi hanya BS saja yang nilainya akan menjadi salah untuk implikasi. Lanjut. Berikutnya kita kerjakan tanda kurung yang di luar. Berarti P jika maka Q dan negasi Q. P jika maka Q dan negasi Q. Berarti kolom yang ini ya. P jika maka Q dan negasi Q. Ingat untuk dan atau konjungsi, nilai kebenarannya adalah semua salah kecuali BB. Ya. BS berarti jadi salah. SB berarti jadi salah. BS jadi salah. BB jadi benar ya. Karena nilai kebenaran konjungsi adalah semua salah kecuali BB. Jadi yang benarnya hanya BB saja. Yang lainnya salah. Terakhir, kita gabung semuanya. P jika maka Q dan negasi Q jika maka negasi P. Berarti kolom yang ini ya. P jika maka Q dan negasi Q dengan negasi P. Berarti dengan ini. Dengan kolom yang ketiga. Ingat, untuk jika maka atau implikasi, nilai kebenarannya adalah semua benar kecuali BS. Berarti bukan negasi P ke sini ya, tapi lihat. Awalnya adalah P jika maka Q dan negasi Q, berarti dari sini, dari kolom ke-6 ke kolom ke-3. SS, maka akan menjadi benar. SS jadi benar. SB jadi benar. Terakhir, BB jadi
benar ya. Karena nilai kebenaran dari implikasi adalah semua benar kecuali BS, dan di sini tidak ada BS kan. SS, SS lagi, SB, TB. Berarti nilainya adalah benar semuanya. Maka tabel kebenaran dari P jika maka Q dan negasi Q jika maka negasi P adalah benar, 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 benar. Pernyataan majemuk yang setara atau ekuivalen. Dua pernyataan majemuk disebut ekuivalen jika pernyataan itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Kedua pernyataan itu dilambangkan dengan P ekuivalen Q ya. P ekuivalen Q. Contoh, tentukan bahwa negasi dari P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Kita jawab, ingat, langkah pertama kita buat dulu untuk pernyataan pertama dan pernyataan kedua, yaitu P dan Q. B, B, S, S. BS, BS. Berikutnya, kita cari negasinya. Negasi P, ingat nilai kebenaran negasi adalah kebalikannya. Kalau B, maka hasilnya akan menjadi S. B jadi S jadi B. S jadi B. Berikutnya, negasi Q sama nilai kebenarannya adalah kebalikannya. Kalau B jadi S jadi B jadi S jadi B. Kita kerjakan yang ada dalam kurung, berarti P dan Q atau konjungsi ya. P dan Q. Nilai kebenaran dari konjungsi adalah semuanya salah kecuali BB. Semuanya salah kecuali BB. P dan Q, berarti di sini ya, P dan Q. Kolom pertama dan kolom kedua. BB, berarti nilainya akan menjadi benar. BS jadi salah. SB jadi salah. SS jadi salah. Ingat ya, nilai kebenaran dari P dan Q atau konjungsi adalah semuanya salah kecuali BB. Jadi yang benar hanya BB saja. Lanjut, kita cari negasi dari P dan Q. Berarti negasi dari ini ya, P dan Q. Kalau negasi berarti kebalikannya, asalnya B, jadi hasilnya S. S jadi B, S jadi B, S jadi B. Terakhir kita cari negasi P atau negasi Q. Ingat, atau disjungsi. Nilai kebenaran dari disjungsi adalah semuanya benar kecuali SS. Kita disjungsikan antara negasi P dan negasi Q. SS maka akan menjadi S. SB jadi B, BS jadi B, dan BB jadi B. Ingat ya, untuk disjungsi nilai kebenarannya adalah semua benar kecuali SS. Berarti hanya SS salah saja yang akan menjadi salah. Kita perhatikan hasilnya. Negasi dari P dan Q setara dengan negasi P atau negasi Q. Hasilnya setara kan? Sama, yaitu S, B, B, B. Ini juga sama. S, B, B, B. Karena hasilnya sama, maka negasi dari P dan Q setara dengan negasi P atau negasi Q. Berikut beberapa pernyataan majemuk yang setara atau ekuivalen yang perlu kalian hafal. Yang pertama, negasi dari P dan Q setara dengan negasi P atau negasi Q. Yang kedua, negasi dari P atau Q setara dengan negasi P dan negasi Q. Yang ketiga, negasi dari P jika maka Q setara dengan P dan negasi Q. Yang keempat, negasi dari P jika dan hanya jika Q setara dengan
negasi P jika dan hanya jika Q setara juga dengan P jika dan hanya jika negasi Q. Yang kelima, P jika maka Q setara dengan negasi P dan negasi Q. Yang keenam, P jika maka Q setara dengan negasi P atau Q. Dan yang terakhir, P jika dan hanya jika Q setara dengan P jika maka Q dan Q jika maka P. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.